Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Pagi ini saya dengan beberapa teman-teman sedang berada di sebuah desa, namanya Desa Nilodingin, tepatnya di Kecamatan Lembah Mesurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Desa Nilodingin ini berada di bawah kaki Gunung Masurai. Pagi ini cuaca sangat cerah. Pemandangan indah disuguhkan kepada kami. Gunung Masurai yang sedikit ditutup oleh kabut, di sampingnya disinari oleh cahaya kuning matahari, membuat pemandangan yang sangat memanjakan mata. Pagi ini kami sudah bangun dari awal-awal pagi. Setelah sholat subuh, kami lanjut minum kopi yang disediakan oleh saudara Yono selaku tuan rumah yang juga akan membantu kami di perjalanan nanti, karena dia sudah beberapa kali, bahkan 4 kali atau 5 kali sudah menginjakkan kaki ke puncak Gunung Masurai. Pagi ini kami juga menyaksikan kesibukan warga. Ada yang mengantar anaknya sekolah, ada juga yang siap-siap bahkan sudah berangkat ke kebun untuk melanjutkan aktivitas keseharian mereka. Di hadapan kami juga menyaksikan ibu-ibu yang sedang menjemur kopi, karena memang warga Nilodingin dan sekitarnya mayoritas adalah petani kopi. Di samping ada pula yang menjadi petani sayur, sehingga pemandangan sering juga disuguhkan dengan kebun-kebun cabai, kentang, kol, dan lain sebagainya. Memang Nilodingin dan daerah sekitarnya terkenal dengan wilayah yang sangat subur. Seakan-akan apa saja yang ditanam pasti tumbuh dengan suburnya. Sekitar jam 9.00 WIB kami sudah berada di base camp. Kami mendaftar, simaksi, lapor diri, dan segala macamnya, serta menitipkan kendaraan motor kami dan siap-siap berangkat. Setelah beberapa kegiatan, kami pun berkumpul lalu berdoa supaya perjalanan ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan, karena memang kami semua adalah pemula. Artinya belum ada satupun yang mendaki ke gunung ini kecuali teman kami Asriono. Ini adalah pemandangan di base camp. Yang ada sekarang adalah base camp sementara, itu pun bersebelahan dengan Madrasah Ibtidaiyah. Base camp yang sebenarnya sedang dalam proses pembangunan, yang posisinya tidak jauh dari base camp yang sekarang digunakan. Dan cuaca hari ini sedikit mendung. Kami berharap cuaca ini tidak menghambat perjalanan kami. Sebetulnya video ini memiliki suara sendiri, tapi suaranya terlalu kecil. Saya khawatir kalian tidak bisa mendengar dengan baik, maka saya putuskan untuk membuat voice sendiri. Nah, teman-teman, lebih kurang saya mengatakan bahwa inilah kondisi di base camp sementara ini. Sementara yang lain sedang simaksi, saya menunggu di luar. Saya menyerahkan kepada mereka semua, khusus kepada teman kami Asriono yang ini adalah wilayahnya. Walaupun bukan kampung halamannya sendiri, tapi desa ini desa yang tepat berada di sebelah kampungnya. Desa ini bernama Desa Sungai Lalang, salah satu base camp atau jalur pendakian menuju ke puncak Masurai. Setelah semuanya siap, kami pun melingkar, berdiri saling berhadapan. Saya selaku orang yang mengajak dan mengkoordinir perjalanan ini, memberi pengarahan
walaupun saya belum memiliki banyak pengalaman dalam pendakian, tapi saya sedikit banyak sudah memiliki hal yang perlu saya sampaikan mengenai pendakian, wabil khusus kepada teman-teman yang belum pernah mendaki. Saya perkenalkan satu-satu. Ini adalah saya, sebelahnya adalah Al-Hikmi, sebelahnya ada Ustadz Raden, sebelahnya ada Mas Eri, dan yang pegang kamera ini namanya Maulana Ainul Yakin. Oh ya, lupa saya kenalkan juga, ada salah satu di antara kami yang bernama Aldi, teman dari Ainul Yakin. Dan satunya lagi pemandu kami kali ini namanya Asriono. Saya menyampaikan banyak hal, berkhusus bagaimana kita menjaga sikap di gunung, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di gunung, serta menghormati apa yang sudah menjadi adat istiadat di daerah setempat. Saya juga mengatakan kita harus banyak berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari segala sesuatu yang menghambat perjalanan ini. Karena cuaca dalam keadaan mendung, saya pun mengajak teman-teman untuk selalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa adalah untuk supaya Allah menurunkan hujan kepada tempat yang lebih membutuhkan, bukan ke tempat yang tidak membutuhkan. Di samping doa yang saya panjatkan, saya juga mengajak teman-teman untuk berniat dalam pendakian ini, dalam perjalanan ini dengan niat yang baik. Niat untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah-daerah yang belum pernah kita temui. Nah, ini Asriono, dan yang pakai jaket itu namanya Aldi. Oke ya, saya lanjut. Jadi saya ajak mereka semua untuk berniat dengan niat yang baik, berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu menghadirkan Allah dimanapun berada. Ya mungkin inilah sisi dakwah yang harus saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan pun dimulai dan zikir pun dimulai. Kami sambil menoleh kiri dan kanan dan saling menyapa dengan warga-warga setempat. Kami mengharap doa dan restu dari mereka. Semoga perjalanan kali ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, terlupa. Jadi di pojok kiri atas itu tanggal, tahun, dan jamnya itu salah ya, karena lupa saya atur. Maklum, kamera baru. Dari lorong base camp, kami kembali ke jalan besar menuju ke jalan yang akan dilalui oleh para pendaki, sekitar 30 meter dari jalan atau lorong base camp. Perjalanan ini lebih kurang sama dengan pendakian kalau yang pernah ke Gunung Kerinci.
dengan jalan kerikil kecil-kecil. Ini adalah akses menuju kebun-kebun warga. Kiri dan kanan dihiasi dengan rumah penduduk, pondok-pondok, dan juga kebun-kebun yang berisi kebun kopi, kebun cabai, kol, dan lain sebagainya. Setelah berjalan beberapa menit, kami pun beristirahat karena lagi-lagi kami semua pemula. Jadi banyak yang belum memiliki kekuatan yang ekstra untuk mendaki. Walaupun sering berolahraga, tetap perjalanan pendakian adalah berbeda dengan olahraga lainnya. Istirahat sekitar 5-10 menit. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pondok terakhir dan pintu rimba menyuguhkan pemandangan yang cukup indah. Kiri dan kanan dihiasi dengan bunga dengan beraneka warna. Dengan pemandangan di belakang kami, Gunung Nilo, yang katanya belum banyak para pendaki yang mengunjungi. Berjalan sekitar 1 jam 30 menit. Dari awal berangkat, akhirnya kami sampai di pondok terakhir. Pondok terakhir ini biasanya digunakan untuk yang mau camping dengan pemandangan yang cukup indah. Dari pondok terakhir terlihat dengan jelas Gunung Nilo. Dengan udara yang cukup sejuk, pemandangan yang terbentang luas dihiasi dengan kebun-kebun warga. Cukup memberi pesona yang luar biasa. Lagi-lagi kami istirahat cukup lama di sini sampai gerimis pun turun, mengusik istirahat kami yang awalnya kami berniat untuk istirahat sejenak di sana, berteduh dan menghindari hujan. Karena sebagian di antara kami sialnya lupa membawa ponco. Namun, meskipun perjalanan awal, kaki sudah mulai merasa penat, membuat kami merasa berat untuk beranjak dari tempat duduk yang cukup nyaman ini. Kami pun memutuskan istirahat sebentar lagi, berbicara, mengobrol, sambil menghilangkan rasa lelah. Karena di antara kami ada yang sudah mau menyerah katanya. Tapi saya semangati, saya motivasi, saya hanya memberikan sebuah ungkapan bahwasa itu hanya penyesuaian kaki saja yang semua pendaki pasti merasakan. Namun sekali lagi, karena pemandangan yang cukup indah yang memanjakan mata, membuat penat terasa hilang begitu saja. Setelah istirahat cukup lama di pondok terakhir, kami pun melanjutkan perjalanan yang diiringi dengan gerimis. Perjalanan mulai ditutupi oleh hutan yang semakin lebat. Jalan yang dilalui juga dihiasi dengan pohon-pohon yang merintang di tengah jalan. Ini cukup menghambat perjalanan. Perjalanan, kaki, dengkul, otot paha, tangan, semuanya diuji di sini.
ditambah beban yang semakin berat. Kami melanjutkan langkah kaki yang kian berat. Tak terasa, kami pun sampai di pintu rimba. Kalau dilihat di peta, pintu rimba itu baru separuh perjalanan kami. Berarti kami sudah berjalan cukup jauh. Namun separuh perjalanan ke atas tidak semakin ringan, justru semakin berat. Itu kalau di Google Map ya. Tapi kalau di peta yang ditunjukkan oleh teman saya ini, kami baru sampai ke titik nomor 2. Berarti perjalanan kami yang sebenarnya baru saja dimulai. Terakhir ini jam sudah menunjukkan jam 11.20. Berarti kami sudah melakukan perjalanan selama lebih kurang 20 menit. Di sini kami menemukan banyak tulisan-tulisan yang berisi nasihat-nasihat dari para pecinta alam, baik komunitas dari mahasiswa atau lain sebagainya. Jalur dari pintu rimba menuju shelter 1 itu tidak terlalu berat. Ada tanjakan namun tidak terlalu terjal. Kami bisa melewati dengan tidak terlalu susah. Tenaga sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi alam. Sekitar perjalanan 1 jam, kami akhirnya sampai di pos 1, tepatnya pukul 12.30. Di shelter 1 kami istirahat cukup lama. Kami merasa perut sudah semakin kosong, lutut semakin goyah, kerongkongan semakin kering. Karena di pos 1 ada sumber air yang cukup melimpah, kami pun mengisi botol air yang semakin kosong. Perut pun kami isi dengan suap demi suap nasi yang sudah kami siap dari rumah. Kami masak sebelum berangkat. Beginilah kondisi di shelter 1 atau pos 1. Tidak ada pondok khusus untuk istirahat. Hanya ada pohon-pohon kecil atau balai-balai yang disiapkan oleh para pendaki untuk istirahat sejenak. Karena memang di sini tidak layak digunakan untuk mendirikan tenda. Tapi tanah di sini memang agak sedikit datar, sehingga kami bisa membentangkan matras untuk menjadi tempat duduk, membuka bungkus nasi dengan lauk seadanya. Jalur dari pos 1 ke pos 2, kemudian ke pos 3, lalu turun ke Danau Sikumbang. Itu sangat berat, sehingga saya tidak sempat untuk merekam, ngevlog
ngambil kamera aja nggak sanggup karena jalur yang semakin berat. Jadi setibanya di Danau Kumbang, tepatnya di kawah Gunung Mesurai, itu sekitar jam 7.30 malam. Kami disambut dengan angin yang cukup kencang, tambah hujan yang gerimis, udara yang sangat sejuk, ditambah dengan gelapnya malam. Dengan bercahayakan lampu senter yang ada kami bawa, kami pun mendirikan tenda. Di tengah angin yang gak kunjung berhenti, kami meraba-raba, menyemangati diri, memotivasi saling bekerja sama untuk mendirikan tenda. Akhirnya sampailah kami di dalam tenda seperti di video ini. Di sini saya menceritakan bahwa saya betul-betul gak kuat untuk megang kamera. Karena kaki dan tangan semuanya saling bahu-membahu untuk membawa tubuh ini, membawa ransel atau carrier yang berat, sehingga tidak sanggup untuk memegang kamera ini walaupun kamera yang cukup ringan. Tangan justru membutuhkan gantungan. Jadi saya lebih memilih mencari tongkat dari kayu ya. Karena kebetulan saya lupa membawa trekking pole. Jadi daripada pegang kamera, lebih baik pegang tongkat untuk membantu mendorong tubuh ke atas. Setelah mendirikan tenda, kemudian menggantikan pakaian yang basah, kami pun memulai masak, ngopi, makan malam. Lalu kemudian tidur dengan kondisi yang sangat dingin. Demikian perjalanan di part pertama. Nantikan part berikutnya. Selamat istirahat.